Bentar ya, santai. Pak Mardi udah lanjut, kok malah ngelempar ke yang lain? Santai. Apa ini? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang terhormat, yang dimuliakan oleh kita semua sama-sama, yaitu Dr. Haji Muhammad Firdaus LC, MA, PhD, selaku dosen kita semua yang alhamdulillah mudah-mudahan beliau selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu diberikan umur panjang sehingga bisa memberikan khasanah keilmuannya kepada kita semua. Amin. Amin. Amin ya Dan Allah. yang saya hormati Bapak, Ibu, para mahasiswa pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Baik, kemarin kelompok kami yaitu kelompok 3 keamanatkan oleh Pak dosen untuk menjelaskan beberapa materi yang mungkin tertinggal dan ini harus disampaikan, harus diuraikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu dalam kehadisan dalam materi kritik sanad. Ada 2 poin yang pada hari ini selama 20 menit yang mungkin waktu yang dari Pak Arifin 20 menit dipinjam oleh kelompok 3 membahas 2 masalah istilah pembagian hadis. Yang mana yang sudah kita ketahui dan yang sudah kita dengar kemarin luar biasa dan subhanallah wa ta'ala dosen kita begitu jelas dan terang menerang dalam menjelaskan, dalam memaparkan dan menguraikan tentang kritik hadis dalam mata kuliah studi hadis. Subhanallah. Begitupun dalam buku-buku dan kitab-kitabnya yang sudah disampaikan kepada kita semua oleh Pak dosen, alhamdulillah kita mendapatkan referensi yang banyak. Subhanallah wa ta'ala. Baik, di sini ada 2 pembahasan istilah. Istilah pembagian hadis yang kita ketahui adalah yang pertama adalah hadis al-mutasil as-sanad dan hadis munqati as-sanad. Kalau salah dalam perkataan ejaan kata-kata, mohon diluruskan. Ketika saya sudah selesai menguraikan atau menjelaskan 2 istilah ini. Nah, yang kita ketahui bersama-sama bahwasanya hadis al-mutasil as-sanad adalah hadis yang bersambung. Begitu ya, hadis yang bersambung. Dan yang kita ketahui juga bahwasanya hadis munqati as-sanad adalah hadis yang terputus. Jadi 20 menit
20 menit pada 20 menit jam buat kelompok 3 ini akan membahas 2 poin ini. Nah, apa sih hadis al-mutasil as-sanad? Yang kita ketahui bahwasanya hadis al-mutasil as-sanad itu dibagi 2 penjabaran atau penjelasan. Yang pertama adalah secara bahasa dan yang kedua adalah secara istilah. Kalau yang saya ketahui dalam membaca beberapa referensi. Nah, secara bahasa pengertian dari al-mutasil as-sanad itu seperti apa sih? Nah, kita bisa melihat dan membaca dalam materi yang sudah di-share dalam ruang Zoom media ini bahwasanya secara bahasa al-mutasil yaitu isim fa'il yang mana artinya adalah pelaku. Dari kata kerja ittasala yang mana pengertiannya adalah bersambung atau lawan dari kata kerja inqata'a terputus dan jenis ini dinamakan juga dengan al-mausul. Nah, ini adalah pengertian al-mutasil secara bahasa. Bapak, Ibu, terkait secara bahasa ada kata kerja dan isim fa'il dalam sebuah pengajian pasti sudah memahami. Nah, inilah pengertian al-mutasil secara bahasa. Dan pengertian al-mutasil as-sanad secara istilah di sini di bawah setelah secara bahasa adalah secara istilah adalah hadis yang bersambung sanadnya. Hadis yang bersambung sanadnya yang mana dari awal sampai penghujungnya atau sampai akhirnya baik hadis tersebut hadis yang secara marfu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun hadis mauquf yang berhenti pada sahabat radhiyallahu anhum. Nah, inilah 2 kategori pengertian atau definisi yang disandarkan kepada atau yang ditunjukkan kepada hadis al-mutasil. Terkait contoh-contohnya nanti kita membahas masalah penjabaran atau pengertian dari 2 macam istilah pembagian hadis ini. Nah, yang sudah kita ketahui hadis al-mutasil pengertiannya dalam 2 bahasa yaitu secara bahasa dalam dua pengertian secara bahasa dan secara istilah. Nah, kemudian masuk ke dalam hadis al-munqati. Begitu ya? Ternyata hadis ini juga mempunyai pengertian secara 2. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Nah, di sini sudah jelas, sudah terpampang jelas dalam media elektronik di ruang Zoom kita bersama bahwasanya al-hadis munqati secara bahasa yaitu inqata'a yang artinya adalah terputus. Sedangkan munqati adalah sesuatu yang terputus sesuai apa yang tadi pertama yang sudah saya jabarkan bahwasanya hadis al-munqati ini adalah hadis yang sanadnya terputus. Nah, kemudian secara istilah ini ada 2 pendapat dari kalangan ulama ahli hadis. Jadi ternyata hadis munqati ini secara istilahnya penjabarannya atau definisi atau pengertiannya ada 2 perbedaan di kalangan ulama. Nah, saya juga baru tahu ini. Alhamdulillah, saya baca-baca referensi, akhirnya menemukan ternyata hadis munqati ini ada 2 pendapat di kalangan ulama. Subhanallah ini. Pak dosen memberikan waktu 20 menit buat kelompok kami untuk membahas tuntas secara detail terkait kritik sanad yang benar dan tidak kita pungkiri bahwasanya kritik sanad ini tidak akan lepas hubungannya dengan matan. Jadi subhanallah sangat cantik sekali nih kritik sanad pada hari ini dikolaborasikan dengan pemateri matan setelah ini luar biasa ini. Nah,
Apa sih pengertian dari dua pendapat di kalangan ulama? Yang pertama adalah sebagian ulama berpendapat bahwa hadis munqati adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat satu orang rawi yang gugur sebelum sahabat dimanapun tempatnya dengan syarat gugurnya rawi tidak lebih dari satu orang rawi secara berturut-turut. Nah, ini pendapat yang paling unggul. Oh, ternyata dari pendapat dua kalangan ulama ini ternyata pendapat yang satu lah yang paling unggul. Nah, tapi saya belum tahu ini pendapat siapa yang unggul ini. Nah, itu mungkin yang nanti bisa diperdalam lagi oleh Pak dosen untuk memberikan tambahan khasanah keilmuan dalam kritik sanad. Nah, kemudian yang kedua adalah pendapat ulama yang kedua adalah sebagian ulama hadis. Jadi sebagian ulama hadis lainnya berpendapat bahwa hadis munqati adalah setiap hadis yang tidak sambung sanadnya. Ini merupakan pendapat dari Al-Khatib Ibnu Abdul Bar dan lainnya. Nah, ini apa namanya hadis yang tidak sambung sanadnya. Nah, inilah dua kategori definisi secara bahasa dan secara istilah yang ditunjukkan disandarkan kepada hadis munqati. Nah, tugas yang diamanahkan kepada kelompok kami yang pertama adalah menjelaskan tentang istilah-istilah hadis di antara dua yang tadi. Yang kedua adalah penjabaran contohnya. Biasanya nanti yang menanyakan contoh itu biasanya Ibu Yanti. Subhanallah, emang harus pakai contoh benar. Nah, inilah contoh hadis al-mutasil as-sanad. Nah, contoh hadis al-mutasil as-sanad yang mana contoh hadis al-mutasil al-marfu. Karena tadi al-mutasil itu mempunyai dua istilah lah atau dua ciri, al-mutasil al-marfu dan al-mutasil al-mauquf. Nah, ini contohnya nih. Contohnya sudah terpampang jelas, ada i'rabnya, ada pengertiannya, di situ Maliku an Ibni Syihab an Salim Abdillah an Abihi ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kada titik-titik. Nah, saya nggak tahu tuh kada titik-titiknya apa tuh lah. Nah, pada intinya nanti penjabaran yang lebih jelas lagi nanti akan disampaikan, ditambahkan oleh Bapak Ibu dan disempurnakan oleh Pak dosen. Nah, kemudian contoh dari hadis al-mutasil al-mauquf Maliku an-Nafi an Ibni Umar anhu qala kada. Yang mana di sini bahwasanya Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata seperti ini. Nah, ini dua contoh dari istilah hadis al-mutasil. Nah, kemudian ini masuk ke dalam contoh hadis al-munqati. Hadis al-munqati di sini sudah jelas idza dakhalal masjid qala bismillah wassalamu ala Rasulillah bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik wa idza kharaja qala bismillah wassalam ala Rasulullah Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba fadlik. Nah, inilah contoh dari hadis al-munqati yang mana artinya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk masjid, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah serta salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Ketika keluar, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah, semoga kesejahteraan terlimpah kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu karunia-Mu. Hadis riwayat Ahmad nomor 25213, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 763. Nah, dari contoh hadis al-munqati ini bahwasanya
bisa kita telaah rawi-rawi hadis tersebut. Yang pertama adalah di situ riwayat Imam Ahmad dari Abu Muawiyah dan Al-Lais dari Abdullah bin Hasan dari Siti Fatimah binti Husain dari Siti Fatimah Ajara dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh dari hadis Al-Munqati ini ada yang terputus nih. Ada yang terputus riwayatnya dari dari Siti Fatimah Az-Zahra yang mana Siti Fatimah Az-Zahra dengan Siti Fatimah bin Husain ini lahirnya tidak muncul dan lahirnya tidak sama. Yang akhirnya Siti Fatimah bin Husain ini atau Siti Fatimah Az-Zahra tidak bertemu dengan Siti Fatimah bin Husain. Begitu kebalikannya, Siti Fatimah bin Husain tidak ketemu dengan Siti Fatimah Az-Zahra yang akhirnya itu terputus. Nah, dan itu mungkin dua istilah dari pembagian hadis, yaitu hadis al-muttasil as-sanad dan hadis al-munqati, yang mana dua kedudukan hadis munqati menurut para ulama bersepakat bahwa hadis munqati tidak bisa dijadikan sebagai dasar pedoman, dikarenakan ada satu rawi yang gugur atau terputus, atau tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kedudukannya merupakan hadis yang dhaif. Jadi hadis munqati ini kena sanadnya terputus, ada perawinya yang tidak yang tidak diketemukan, maka hadis ini dikategorikan hadis dhaif. Terima kasih dari saya. Dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf, hanya itu yang bisa diuraikan dan dipaparkan dalam dua istilah hadis ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelengkap dari materi kami dari kelompok 3 dan mudah-mudahan uraian dari penjabaran penjelasan istilah dua hadis ini bisa disempurnakan oleh Bapak, Ibu, dan dosen kita yang dimuliakan. Terima kasih. Baik, jazakumullah khair kepada Pak Matswani dari apa yang tadi telah dijelaskan. Sebelum menyampaikan ke pembahasan berikutnya, saya mungkin ingin mengkerucutkan dari apa yang disampaikan dalam kritik sanad. Kan kemarin sudah kita sampaikan tentang yang dimaksud dengan kritik sanad. Pada saat bersamaan, itu pun kajian yang berkenaan dengan kritik matan. Jadi kritik sanad dan kritik matan, dua kajian yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya ilmu tentang ittisalus sanad, tentang bersambungnya sanad riwayat hadis, itu paling tidak ada 8. Paling tidak ada 8 yang masyhur yang kita dapat dalam kitab-kitab hadis. Jadi maksud saya di sini, bahwasanya ilmu tentang sanad yang dikaji melalui tersambungnya perawi itu ada 8 macam. Macam yang pertama adalah al-muttasil, yang kedua adalah al-musnad, al-mu'an'an, al-mu'annan, al-musalsal, al-ali, al-nazil. Ini adalah istilah-istilah yang biasa digunakan oleh para ulama untuk menerangkan tentang hadis ketika dia dianalisa, diteliti melalui ketersambungan sanadnya. Maksud saya ini kepada Pak Kiai Matsoni, itu yang semestinya diterangkan. Apa itu muttasil, apa itu al-musnad, apa itu al-mu'an'an,
apa itu al-mu'annan, apa itu al-musalsal, al-ali dengan an-nazil. Dan juga ada namanya al-mazid fi muttasilil asanid. Al-mazid fi muttasil al-asanid. Itu sebenarnya yang ingin jelaskan. Kemudian macam-macam pembagian hadis ketika ditinjau, dikritik secara sanadnya yang terputus, itu ada 6 kategori macam-macamnya. Maka kita kenal dalam ilmu mustalah hadis namanya hadis yang sanadnya terputus itu memiliki 6 mustalah, 6 istilah-istilah masyhur. Ada hadis-hadisnya juga. Yang pertama adalah al-munqati'. Yang kedua adalah al-mursal. Yang ketiga adalah al-mu'allaq. Yang keempat adalah al-mu'addal. Yang kelima adalah al-mudallas. Yang keenam adalah al-mursalul khafi. Maka istilah-istilah tadi diterangkan oleh para ulama untuk mendefinisikan tentang sanad-sanad yang terputus. Maka di situ banyak. Jadi kepada ikhwah semuanya, silakan bisa lihat dalam kitab Mustalahul Hadis. Dalam kitab Mustalahul Hadis yang suka diperjualbelikan untuk anak-anak pesantren untuk kelas 1, 2, 3 aliyah. Alumni pesantren ini mesti menghatamkan Mustalah Hadis. Yang ditulis oleh Muhammad Ibrahim Naqqad. Ini alumni pesantren pasti tahu. Muhammad Ibrahim An-Naqqad. Ada juga terjemahnya. Saya sempat pulang ke rumah orang tua saya cari yang terjemahnya pun nggak ada. Ada terjemah ilmu mustalah hadis ada yang bahasa Indonesianya. Maka macam-macam yang tadi saya terangkan, saya sebutkan bisa kita dapatkan dalam buku itu. Itu sangat ringkas bukunya. Buku mustalah hadis yang dipakai untuk anak-anak santri aliyah biasanya hatam, kelas 3 aliyah itu sudah hatam. Itu nggak banyak, tipis saja bukunya. Tapi untuk kita nih yang sekarang duduk di bangku master, saya kira dalam buku ini kalau cuman sebagai mudakhalat, sebagai pembukaan bolehlah. Cuman coba juga beli buku Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis. Nama kitabnya adalah Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis. Metode kritikal dalam ilmu hadis. Metode kritikal dalam ilmu hadis. Saya kira buku ini sudah diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia oleh kawan-kawan alumni Suriah. Karena buku ini ditulis oleh Al-Ustaz Syekh Dr. Nuruddin Itar. Ditulis oleh Dr. Nuruddin Itar. Jadi ketika kita mendapatkan kitab-kitab hadis, maka paling baik ketika kita membaca buku yang dikarang oleh beliau. Maka buku Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis dibuat oleh Al-Ustaz Ad-Doktur Nuruddin Itar, orang Suriah asli. Ada juga, saya kira ada terjemahnya. Ini saya punya bukunya ini sekitar 500 halaman. 500 halaman sekian. Ini buku mutakhasis ya. Buku modern, buku kontemporer dalam bidang hadis, bahasanya mudah. Saya yakin anak santri juga bisa paham kitab ini. Karena Ustaz Nuruddin ini ketika menyampaikan mudah sekali bahasanya. Bahasa-bahasa modern. Kalau kita kayak misalnya dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ditulis juga oleh Nuruddin Itar, oleh Mustafa Bogho. Mereka berduet menulis, mensyarah, menjelaskan tentang Nuzhatul Muttaqin fi syarhi Riyadhus Shalihin. Nuzhatul Muttaqin fi syarhi Riyadhus Shalihin. Itu ada 2 jilid. Ini kolaborasi antara Ustaz Nuruddin Itar dengan Mustafa Bogho. Dengan Mustafa Bogho. Ini baik juga kita bisa punya. Jadi itu. Memang kalau 20 menit, setengah jam atau satu perkuliahan kita membahas muttasil sanad dengan munqati,
macam-macam nih beserta contohnya nggak akan selesai lagi. Jadi kita bisa beli bukunya, kita baca, nah kita belajar sendirilah. Nah, ini mudah-mudahan insya Allah. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya agar tidak terambil waktunya terlalu banyak. Silakan dimulai ke pemateri berikutnya. Baik, sebelumnya terima kasih Pak dosen. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan. Saya izin keluar ya. Pak Kiai Arifin, saya moderator Pak Kiai ya. Jangan. Jangan Pak Arifin. Nanti diskusi boleh. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur tak bosan-bosan mari kita sama-sama memanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, tentunya nikmat panjang umur sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini mata kuliah studi hadis. Salat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, termasuk pengikutnya dan kita yang hadir di sini yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan nanti yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya Allah. Amin. Yang terhormat Pak dosen Dr. Haji Muhammad Firdaus LCMA PhD. Yang terhormat rekan pemakalah manusia yang luar biasa yaitu Pak Anuraga Jaya Negara. Kemudian juga kepada rekan-rekan pasca sarjana MPAI yang pada kesempatan hari ini yang sudah hadir, semoga senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nih yang di luar sana yaitu yang dari Kuwait Pak Muhammad Rifki dan juga Pak Tata Rifki beserta Ibu, semoga sehat dan tetap mengikuti jalannya perkuliahan ini sampai akhir. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan materi makalah tentang kritik matan. Sebetulnya materi ini memang tadi sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Pak dosen, ini tidak materi ini tidak bisa dipisahkan antara kritik sanad dengan kritik matan. Namun pada kesempatan ini saya hanya membahas tentang kritik matan, kriteria kesahihan matan, dan prosedur meneliti matan. Next. Baik, dalam materi kritik matan ini ada beberapa pembahasan, diantaranya adalah kriteria kesahihan matan, yang kedua adalah prosedur meneliti matan. Nah, di prosedur meneliti matan ini ada 3 pembahasan. Yang pertama dari segi sanad, yang kedua susunan redaksionalnya, kemudian yang ketiga adalah isi matan itu sendiri. Next, Pak. Latar belakang kritik matan hadis adalah upaya pengujian atas keabsahan matan hadis yang dilakukan untuk memisahkan antara matan-matan hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Dengan demikian, kritik matan tidaklah dimaksudkan untuk mengoreksi atau menggoyahkan dasar ajaran agama Islam dengan mencari kelemahan sabda Rasulullah, akan tetapi diarahkan kepada telaah redaksi dan makna suatu hadis untuk ditetapkan keabsahannya. Pengertian kritik matan. Menurut kata dasar, matan dalam bahasa Arab berarti punggung jalan atau bagian tanah yang keras yang menonjol ke atas. Sedangkan menurut ilmu hadis, matan berarti penghujung sanad
yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan setelah sanad. Singkatnya, matan hadis adalah isi hadis. Jadi kritik matan hadis ini adalah suatu usaha penilaian terhadap matan hadis Rasulullah SAW untuk menentukan derajat suatu hadis, apakah hadis tersebut hadis yang sahih atau bukan, yang diawali dengan melakukan kritik terhadap sanad hadis terlebih dahulu. Kriteria kesahihan matan. Jika berdasarkan saj dan ilat belum diketahui kesahihan suatu matan hadis atau mendapat kesulitan dalam mengungkapkan saj dan ilat suatu matan hadis, maka dapat ditempuh dengan melihat beberapa kriteria matan hadis sahih. Di antaranya adalah tidak janggal ungkapannya, atau dengan kata lain, susunan lafadznya tidak buruk. Yang kedua, tidak berlawanan dengan soal-soal yang mudah didapati akal, sehingga tidak mungkin ditakwil. Tidak menyalahi perasaan dan pengamatan, tidak menyinggung dari kaidah umum tentang hukum dan akhlak, tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran, tidak menyalahi sunnatullah, tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok akidah, tidak mengandung dongeng-dongeng yang tidak dibenarkan akal, tidak menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah yang jelas hukumnya, tidak menyalahi hakikat sejarah yang telah terkenal di masa Nabi Muhammad SAW, tidak menyerupai mazhab perawi yang ia mau benar sendiri. Berikutnya, tidak menerangkan bahwa suatu riwayat disaksikan oleh orang-orang banyak, padahal hanya disampaikan seorang perawi saja. Tidak menguraikan riwayat yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi. Tidak mengandung uraian yang membesar-besarkan pahala dari perbuatan yang minim dan tidak sebaliknya. Itu adalah kriteria kesahihan hadis. Di sini saya berikan salah satu contoh tadi, contoh tentang sad pada matan. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud At-Tirmizi melalui Abdul Wahid bin Jayyad dari Al-A'mash, dari Abu Syahih dan Abu Hurairah secara marfu, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum rak'atai fajri falyattazi ala yaminihi. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat fajar, maka hendaklah ia berbaring dengan posisi miring ke kanan. Hadis Tirmizi nomor hadis 385. Kemudian ada hadis kedua. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atajil fajri idh taja'a ala shikihil aimani. Ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat fajar, maka beliau membaringkan badan ke sisi kanan. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 590, Muslim nomor hadis 1216, dan Nasai nomor hadis 678. Nah, hadis yang pertama tadi yang sudah dibacakan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu di atas bertentangan dengan hadis kedua yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an dalam segi matannya. Jadi hadis pertama merupakan hadis kedua, atau hadis yang pertama merupakan hadis kauliyah, yaitu perkataan Nabi. Sementara hadis yang kedua adalah fi'liyah, perbuatan Nabi. Nah, kemudian contoh yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih dari riwayat Al-Walid bin Muslim telah bercerita kepada kami Al-Auza'i dari Qatadah bahwasanya dia pernah menulis surat memberitahukan kepadanya tentang Anas bin Malik
yang telah bercerita kepadanya, dia berkata, aku pernah sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka memulainya dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim pada awal maupun akhir bacaan. Namun di hadis berikutnya, hadis Imam Bukhari Muslim, dalam sahihnya mereka mengatakan bahwa ada lafaz tersebut adalah riwayat yang dipahaminya secara maknawi, yaitu lafaz yang mereka membuka bacaan sholat dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dipahami bahwa mereka tidak membaca basmalah. Maknanya bahwa surat yang mereka baca adalah surat Al-Fatihah yang tidak disebutkan padanya basmalah. Ditambah lagi dengan beberapa hal yang sahabatnya tentang doa iftitah dengan basmalah. Lalu dia menyebutkan bahwa dia tidak mengetahui sesuatu pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang itu. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah prosedur meneliti matan. Prosedur yang pertama adalah dari segi sanad. Kemudian dari segi sanad. Dari segi sanad ini terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama adalah yang meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Di mana setiap matan hadis, matan harus bersanad. Kualitas sanad tidak selalu sejalan dengan matannya. Kemudian kaidah-kaidah kesahihan matan sebagai acuannya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak dosen bahwa sanad tidak akan terlepas dari yang namanya matan. Kemudian meneliti berbagai lafal yang bermakna. Di mana terjadinya perbedaan, di sini akan terjadinya perbedaan lafal. Kemudian akibat terjadinya perbedaan lafal, itu nanti akan adanya perbandingan antara hadis yang satu dengan hadis yang berikutnya. Yang ketiga adalah meneliti kandungan matan. Di mana dalam meneliti kandungan matan ini, kita membandingkan kandungan matan yang sejalan, kemudian membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan atau tampak bertentangan. Baik. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan berikan salah satu contoh karena ini materinya kan kritik matan. Jadi dasarnya saja dulu biar kita tahu mana yang matan, mana yang sanad. Di sini ada sebuah hadis. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Tayyah anna Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, yang ini yang dikasih blok warna pink ini namanya sanad. Kemudian yang di bawah adalah yasirru wala tu'asyiro wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Ini yang bawah yang dikasih blok warna biru ini adalah matan. Jadi sanad dengan matan ini selalu beriringan. Makanya sanad dulu baru matan. Next. Kemudian saya ilustrasikan dengan gambar seperti ini. Ini ilustrasinya seperti ini. Ini ada saya gambarkan, ini gambarnya ini. Anggap saja ini perawinya. Ini yang pertama Bukhari. Bukhari dapat dari Muhammad hadis itu. Kemudian dapat dari Yahya. Kemudian dapat dari Syu'bah. Kemudian dapat dari Abu Tayyah. Kemudian Abu Tayyah dapat dari Anas. Baru Anas lah yang dapat dari Nabi langsung. Yang inilah yang disebut dengan perawi atau sanad. Jadi biar jelas. Jadi jangan sampai yang mana sih yang sanad, yang mana sih yang matan. Nah, ini saya sengaja saya kasih contohnya seperti ini biar kita jelas nanti pada saat ketemu hadis, oh ini berarti sanad. Oh ini ya berarti matan. Oke. Lanjut, Pak. Nah, di sini saya kasih contoh. Tadi ada bagian-bagiannya meneliti matan, melihat kualitas sanadnya. Di sini ada lafal matan yang semakna.
Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Khalid bin Makhladin, haddatsana Katsir bin Abdullah bin Amri ni Auf an Abi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Rawahu Ibnu Majah. Nah, dari hadis ini artinya telah memberitahukan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah memberitahukan kepada kami Khalid bin Makhlad, telah memberitahukan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf dari ayahnya, dari kakeknya, katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perdamaian atau membuat kesepakatan itu, diperoleh di antara orang-orang muslim, kecuali perdamaian atau kesepakatan untuk mengharamkan sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Nah, di sini. Ini bukan kedua, ini masih lanjutannya. Ini di riwayat yang akhirnya. Haddatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahriyu amba'ana nu Wahbin. Akhbarani Sulaiman nu Bilalin wa akhbarana Ahmad bin Abdul Wahid Dimashqi. Akhbarana Marwanu ya'ni nu Muhammadin. Akhbarana Sulaiman bin Bilalin au Abdul Aziz Muhammadin Syakkus Syekh an Katsir bin Zaid an Walid bin Rabbah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun bainal muslimin. Kemudian Ahmad ila sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Ahalla haraman au harrama halalan. Sulaiman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna alla surutihim. Artinya telah memberitahukan kepada kami Sulaiman bin Daud al-Makhri, katanya telah memberikan kabar kepada kami Ibnu Wahab, katanya telah memberitahukan kepadaku Sulaiman bin Bilal, dan telah memberitahukan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid ad-Dimashqi, katanya telah memberitahukan kepada kami Marwan, yaitu Ibnu Muhammad, katanya telah memberitahukan berita kepada kami Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad Sakku Syekh dari Katsir bin Zaid, dari Al-Walid bin Rabbah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, perdamaian membuat kesepakatan itu diperbolehkan di antara orang-orang muslim. Nah, Ahmad sendiri menambahkan bahwa kecuali perdamaian kesepakatan untuk mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, atau untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, jadi dari hadis yang pertama dengan yang kedua tadi itu maknanya sama. Jadi satu makna. Jadi maknanya dari tentang perdamaian. Cuma tadi Ahmad hanya pengecualian saja tentang perdamaian, mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang halal. Sementara Daud beda lagi. Sementara Daud tadi mengatakan bahwa orang-orang muslim dalam perdamaian tersebut tergantung pada syarat-syarat mereka. Jadi masih satu makna. Kemudian
Contoh hadis yang tampak bertentangan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di atas tentang materinya. Contoh hadis yang bertentangan. An Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuhu. Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu tulis apa yang berasal dariku, dan barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Quran, maka hendaklah dia menghapusnya. Kemudian harus berikutnya yang bertentangan. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uktubu li Abi Syah. Rawahul Bukhari wa Muslim, Abu Daud. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada para sahabat, tuliskanlah khutbah saya tadi untuk Abu Syah yang telah meminta dituliskan tersebut. Jadi bertentangannya, hadis yang pertama disuruh ditulis, disuruh dihapus, tetapi di hadis yang kedua di sini disuruh dituliskan. Makanya hadis antara hadis yang di atas dengan hadis yang di bawah tampak bertentangan. Nah, selanjutnya yang ketiga, prosedur penelitian yang ketiga adalah susunan redaksionalnya. Jadi susunan redaksional di sini adalah yang pertama mewaspadai gejala idraj. Mewaspadai gejala idraj. Idraj adalah sisipan kata. Jadi dalam susunan redaksionalnya hadis itu ada mewaspadai tentang idraj itu. Di mana sisipan kata ini bisa terjadi di awal, kemudian bisa terjadi di akhir kalimat, karena idraj adalah sisipan kata. Contoh hadisnya, sengaja hadisnya saya tidak cantumkan di slide ini karena hadisnya ada di makalah karena saking terlalu banyaknya. Saya bacakan haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibata haddatsana Suraij bin Nu'mani haddatsana Fulaihun an Abi Tuwalata Abdillah bin Abdurrahman bin Marin Ansari an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min dunya lam yajid jannati yaumal qiyamati yakni rihaha. Nah, di sini ada kata-kata yang terakhir. Sisipannya di terakhir adanya, yakni rihaha. Ini yang artinya adalah telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah telah menceritakan kepada kami Suraij bin An-Nu'amah, telah menceritakan kepada kami Fulai Abu Tuwaiyah Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar Al-Ansari bin Sa'id bin Yasar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah Azza wa Jalla, namun ia tidak mempelajari kecuali untuk mendapatkan sebagian dari dunia, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Nah, baunya surga yakni itu yang dikasih garis bawah itulah kata-kata yang disebut idraj atau sisipan kata dalam hadis tersebut. Kemudian yang kedua adalah mewaspadai gejala taklid, pindah tata letak kata. Di mana taklid ini adalah makna yang terbalik. Makna yang terbalik, ungkapan reduksi matan tertentu yang tertukar letak keberadaannya atau letak kalimatnya.
tertukar. Kemudian penggalan kalimat yang mestinya di depan tertukar ke belakang. Kemudian upaya memastikan teks yang benar dengan melakukan uji sidang antar naskah. Jadi naskah hadisnya harus disidang dulu. Kemudian naskah yang terbukti tertukar harus yang jelas dinyatakannya lemah. Jadi hadis yang terbukti tertukar dinyatakan lemah. Oke, yang ketiga, mewaspadai gejala ittirab, kekacauan atau rancu. Nah, makna rancu di sini artinya memiliki rawi atau sahabat yang sama atau tunggal. Sanadnya berbeda, kualitas sanad berimbang atau sama kualitasnya. Redaksi matan terkesan berbeda. Maknanya rancu tidak bisa dikompromikan. Ini yang ittirab. Nah, hadis yang terdapat ittirab ini dinamakan hadis muntarib. Di mana suatu hadis yang berbeda-beda cara pernyataannya, suatu perawi meriwayatkan dengan cara lafaz si A misalnya, dan yang lain menggunakan lafaz B. Tetapi sebenarnya hadis itu bisa dikatakan muntarib jika riwayatnya sama dan keduanya tidak bisa ditarjih. Perlu digarisbawahi bahwa hadis muntarib ini bisa terjadi pada suatu perawi dan juga bisa banyak perawi. Nah, contohnya adalah hadis yang intirab ini adalah inna fil mali la haqqa siwa zakati. Sesungguhnya ada hak dalam selain zakat. Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan ada hadis yang lain dari Ibnu Majah dengan redaksinya yang berbeda. Laisa fil mali haqqa siwa zakati. Tidak ada hak dalam harta selain zakat. Hadis Ibnu Majah. Nah, dua hadis di atas tadi sebenarnya satu riwayat yang sama, yaitu melalui syarik dari Abu Hamzah, dari Al-Sya'bi, kemudian dari Fatimah bin Qais radhiyallahu an, dan kedua hadis ini tidak bisa ditarjih. Hadis yang mengandung ittirab diponis sebagai hadis dhaif dan tidak boleh diamalkan. Itu susunan redaksi yang ketiga. Kemudian susunan redaksi yang berikutnya mewaspadai gejala tasib atau tahrib, itu perubahan ya. Tasrif atau perubahan bentuk kalimat. Di mana perubahan yang pertama ada perubahan yang tasrifnya ada perubahan kata. Kemudian yang tahrib adalah perubahan cara membacanya atau cara baca. Perubahan kandungannya kandungan makna. Cara meneliti hadisnya bagaimana cara meneliti matan ini, hadis ini? Harus di cross check antara naskah. Jadi perlu di cross check antara naskahnya. Jadi biar nanti kelihatan bahwa hadis tersebut rancu atau hadis tersebut berubah atau ada perubahan atau tidak. Nah, salah satu hadis tasib ini, salah satunya di antaranya hadis yang di an Zaid bin Sabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil masjid. Nah, kemudian ada lagi ya hadis yang berikutnya. Hampir sama redaksinya. An Zaid bin Sabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtazara fil masjid. Nah, dari kalimat tadi ada kata yang harus kita garis bawahi, ihtajama dan ihtajara.
Sebetulnya yang benar adalah ihtajaro, bukan ihtajama. Ini adalah tasdib karena ada perubahan. Yang tadinya ihtajaro dirubah menjadi ihtajama. Aslinya adalah ihtajaro. Kemudian susunan redaksional berikutnya adalah mewaspadai gejala jiadah. Jiadah. Nah, jiadah di sini artinya penambahan. Penambahan anak kalimat. Jiadah. Di mana seorang rawi atau perawi hadis menambahi redaksi matan hadis dengan sesuatu yang bukan merupakan bagian dari hadis tersebut. Sama dia ditambahkan. Seperti contoh hadis Umar radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Nabi Muhammad SAW, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbighul wadu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyatu yadkhulu min ayyiha sa'a." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kecuali Allah akan bukakan untuknya 8 pintu langit yang bisa dia masuki dari pintu-pintu mana saja. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini telah diriwayatkan oleh Muslim dari 2 jalan periwayatan. Pada salah satu keduanya terdapat tambahan kalimat. Ditambah sama dia. Yaitu tambahannya wahdahu la syarikalah. Jadi yang sebenarnya adalah tidak ada tambahan wahdahu la syarikalah. Akhirnya ditambah setelah illallah. Seharusnya tadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi ditambah di depannya menggunakan wahdahu la syarikalah. Itulah yang disebut gejala jiyadah, menambahkan anak kalimat. Contohnya hadis seperti tadi, ya. Kemudian yang susunan redaksional yang berikutnya adalah mewaspadai gejala reduksi penyusutan yang berakibat terjadinya tafarruj atau sujud atau ya. Nah, tadi hadisnya yang tadi sudah saya bacakan di atas, sebetulnya hadisnya yang tadi, yang pertama saya bacakan tentang sajud tadi, tentang ilatnya, itu adalah penyusutan karena memang berakibat adanya ilat tadi. Jadi hadis yang mewaspadai gejala reduksi atau penyusutan, ini akibat adanya ilat tadi, yang hadisnya yang sudah saya bacakan di awal pembacaan naskah tadi. Lanjut, Pak. Nah, kemudian ini, dari kritik matan ini, banyak problem dari segi matannya. Banyak problemnya. Problem yang pertama, hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian ada hadis yang bertentangan dengan hadis sahih. Kemudian ada hadis yang bertentangan dengan sirah nabawiyah. Ada hadis yang bertentangan dengan akal sehat. Dan ada hadis yang bertentangan dengan realita dan indera. Kemudian ada hadis yang bertentangan dengan sejarah. Kemudian ada hadis yang tidak menyerupai perkataan Nabi. Kemudian ada hadis yang mengandung keseragaman. Yang mengandung keseragaman yang terakhir adalah hadis yang mengandung makna rendah dan keji. Nah, contohnya, ini hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yadkhulu waladuz zinal jannah wala syai'un min naslihi ila sab'atin abain. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga anak hasil zina dan tidak satu pun dari keturunan mereka sampai 7 turunan. Hadis riwayat Tabrani. Nah, hadis ini bertentangan dengan Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 164. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Dan tidak seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, di sini bertentangan. Di hadis dijelaskan bahwa anak hasil zina, mohon maaf ini lagi bulan puasa bukan ngomong masalah zina, tetapi karena memang hadis yang perlu dijelaskan. Orang yang berzina tidak akan masuk surga, tetapi Al-Quran berkata lain, bahwa perbuatan ini tidak akan memikul dosa orang lain. Karena yang berzina kan orang tuanya, anak itu fitrah, bersih. Yang jelas anak tersebut tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya tadi berzina. Naik Pak. Kemudian hadis yang bertentangan dengan hadis sahih. Dari Anas bin Malik katanya Nabi bersabda, barang siapa mengangkat tangannya ketika takbir, tidak sah sholatnya. Untuk lebih jelasnya hadisnya nanti dilihat di makalah saja. Ini masalahnya panjang banget, ini pembahasan tentang matan hadis. Ini yang dimasukkan ke slide hanya artinya saja. Kemudian hadis yang bertentangannya, hadis yang di bawah, hadis di atas tidak sah karena bertentangan dengan hadis sahih yang terdapat pada kitab Sahih Muslim. Dari Salim, dari ayahnya katanya, aku melihat Rasul jika memulai sholat mengangkat kedua tangannya hingga sejajar kedua bahunya juga sebelum ruku. Ketika bangkit dari ruku dan tidak mengangkatnya ketika bangkit dari 2 sujud. Nah, di sini bertentangan. Hadis yang pertama, barang siapa mengangkat tangannya ketika takbir tidak sah. Sementara di sini, di hadis yang kedua, Rasul mengangkat tangan. Nah, makanya disebut ini hadis sahih yang bertentangan dengan hadis. Naik, Pak. Kemudian hadis yang bertentangan dengan Sirah Nabawiyah. Nah, di sini hadis yang sahihnya adalah hadis tersebut dinilai palsu oleh Ibnu. Hadis ini Rasulullah SAW bersabda, wahai Anas, sesungguhnya aku haramkan masuk pemandian umum tanpa sarung. Nah, kemudian ada hadis yang sahih. Hadis tersebut yang menyatakan haram masuk ke pemandian tanpa menggunakan sarung, itu hadis dinilai palsu oleh Ibnu Al-Jauzi. Karena Rasulullah tidak pernah masuk pemandian umum yang waktu itu belum ada pemandian umum, baru dibuat di masa-masa berikutnya. Ketika umat Islam telah bersentuhan dengan budaya luar melalui ekspansi dan kemudian mengadopsi pola pemandian umum tersebut. Jadi zaman dulu mah belum ada pemandian, kecuali sekarang mungkin udah banyak. Lanjut. Nah, hadis yang bertentangan dengan akal sehat. Nah, hadis yang sahihnya, hadis tersebut, hadis yang ininya, yang bertentangannya. Dari Asma katanya, Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Tuhanku Azza wa Jalla naik unta merah. Ia memakai sarung dan berfirman, aku telah bermurah hati, aku telah mengampuni kecuali kezaliman. Ketika tiba malam Muzdalifah, ia tidak naik ke langit dunia, sementara manusia berpaling ke Mina. Nah, hadis sahihnya, hadis tersebut dinyatakan palsu. Karena tidak masuk akal. Allah tidak dapat dilihat, apalagi bila dinyatakan naik unta dan memakai sarung. Rasul tidak mungkin memberitakan sesuatu yang mustahil tentang Allah.
Jadi hadis ini bertentangan dengan akal. Kemudian hadis yang bertentangan dengan realita dan indera. Dari Sakhr bin Qodamah katanya, Rasulullah bersabda, setelah tahun 100, Allah tidak butuh kelahiran seorang anak. Nah, sementara ada hadis sahihnya. Menurut Ahmad bin Hambal, hadis di atas tidak sahih. Karena banyak pemimpin dan orang terkemuka dilahirkan setelah tahun 100 Hijriah. Lebih lanjut, hadis tersebut bertentangan dengan realita yang ada. Kemudian hadis yang bertentangan dengan sejarah. Dari Abdullah bin Baridah, dari ayahnya katanya, Rasulullah SAW bersabda, pada awal tahun 100 menyebarkan angin dingin yang baik, yang karenanya ruh setiap mukmin dicabut. Nah, kemudian ada hadis yang sahihnya yang menyangkal hadis tadi. Hadis di atas bertentangan dengan sejarah. Karena pada tahun 100 Hijriah tidak terjadi angin dingin yang menyebabkan kematian umat Islam. Oleh karena itu, berita di dalam hadis tersebut tidak benar. Justru sebaliknya, sejarah mencatat pada masa tersebut terjadi kodifikasi hadis yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu sekitar tahun 99 sampai 101 Hijriah, yang melibatkan banyak ulama di berbagai daerah. Kemudian hadis yang tidak menyerupai perkataan Nabi. Hadis yang tidak menyerupai perkataan Nabi. Di sini ada hadis dari Ibnu Umar bahwa Utsman bertanya pada Nabi tentang penafsiran ayat. Kepunyaannya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Nabi bersabda, tidak seorang pun yang bertanya padaku tentang itu. Tafsirnya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Aku mohon ampun pada Allah. Tiada kekuatan selain dengan Allah yang awal dan akhir lahir dan batin. Di tangannya lah segala kebaikan yang menghidupkan dan mematikan. Dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kegunaan pertama bagi yang membacanya terjaga dari iblis dan bala tentaranya. Yang kedua diberi harta yang melimpah-limpah di surga. Ketiga derajatnya ditinggikan di surga. Keempat dikawinkan oleh Allah dengan bidadari. Kelima mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji. Dan berumroh yang haji serta umrohnya diterima. Jika mati pada hari itu, dia akan distempel dengan tabiat para syuhada. Nah, hadis tersebut memiliki redaksi yang buruk dan kaku. Rukakah al-lafz. Jadi, rusak. Kemudian hadis yang mengandung keserampangan. Mengandung keserampangan. Nah, hadis dari Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya terong itu obat segala penyakit dan tidak mengandung penyakit. Nah, disangkal oleh hadis ini, hadis tersebut serampangan karena tidak benar-benar terong obat segala penyakit. Menurut Ibnu Jauzi, hadis tersebut palsu karena bertentangan dengan kesaksian dan ilmu kedokteran. Faktanya menunjukkan bahwa terong tidak menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, selanjutnya adalah hadis yang mengandung makna rendah dan keji. Ini banyak sekali problem-problem kesahihan hadis ini dalam matan, kritik matan ini. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW mencium sebelah atas dada Fatimah. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, aku melihat Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Nabi menjawab, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan, sesungguhnya Allah ketika mengisrokan aku ke langit, ia memerintahkan Jibril dan memasukkanku ke dalam surga. Ia menghentikanku, aku dekat pohon yang tidak pernah diketahui ada yang lebih harum baunya dan tidak ada yang lebih baik buahnya dari
pohon itu. Jibril membawa buah itu dengan menggosok-gosok dan memberikan padaku untuk dimakan. Kemudian Allah menciptakan air mani dalam tulang punggungku. Ketika aku berada di dunia, aku kawin dengan Khadijah. Dan kemudian ia mengandung Fatimah. Manakala aku merindukan keharuman pohon itu, aku mencium bagian atas dada Fatimah. Aku menemukan keharuman pohon itu darinya. Sesungguhnya Fatimah itu bukanlah penduduk dunia dan tidak mempunyai cacat seperti halnya penduduk dunia mempunyai cacat. Nah, matan hadis itu mengandung kekejian yang tidak mungkin Nabi memasukkan lidah ke dalam mulut Fatimah yang saat itu berusia 20 tahun. Wah, ya. Oke. Oke. Jadi itulah pemaparan singkat mengenai tentang kritik matan dari kelompok 5 dan mungkin masih banyak kekurangan di sana sini berkenan dengan makalah ini. Maka dari itu kami mohon kepada rekan-rekan mahasiswa Paskesarjana MPAI ini mungkin tanggapan ataupun masukannya ataupun yang mau bertanya yang kurang jelas. Yang jelas pertanyaannya tidak boleh keluar dari materi kritik matan. Ya, tidak boleh keluar dari kritik matan. Nanti kalau keluar kritik matan, saya yang jawabnya bagaimana? Ya, jadi nanti jangan nanya yang lain di luar materi ini. Kemudian juga kami mohon kepada Pak dosen untuk nanti menyempurnakan makalah ini, nanti tanggapan-tanggapannya, masukan-masukannya demi kesempurnaan makalah kami ini. Kami kembalikan ke moderator Pak Anuraga. Baik, terima kasih banyak. Ini Pak Kiai Arifin yang sudah menjelaskan dengan sangat detail. Silakan pada Bapak Ibu, teman-teman semua, Pak Kiai, Bu Nyai, silahkan jika ada yang ingin didiskusikan sebelum nanti diulas oleh Al-Mukarrom, dosen kita, Bapak Dr. Muhammad Firdaus. Silahkan dari teman-teman jika ada yang ingin menambahkan, mengurangi tadi ya. Kalau ini boleh nih, menambahkan, mengurangi. Kalau hadis nggak boleh tadi. Kayaknya udah jelas inilah. Masya Allah. Adakah teman-teman, Bapak Ibu? Kalau enggak berarti Pak dosen dulu ya yang memberikan. Satu aja biar ada ini. Lah Kiai Arifin satu aja mungkin nggak apa-apa ya. Pak Ahmad Soni. Atau Kiai Hasan Rizky nih, Masya Allah. Ya ada dia. Mau menambahkan? Belum. Mohon izin Pak Anuraga untuk materi di share aja itu aja tambahnya Pak. Oh iya. Siap. Belum ya itu ya? Lupa saya. Kita lupa ya Pak Arifin ya. Siasatnya pinter Pak. Bukan. Kelupaan betul ini. Ya kita kirim segera ya Pak Kiai. Baik, mungkin jika belum ada dari Al-Mukarrom Pak dosen, ada yang ingin ditambahkan atau diulas, silahkan tafadhol masykuro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilma wal 'amala shalih. Ikhwati fillah. Pembahasan kita ini adalah pembahasan yang begitu mendetail. Sehingga di dalam memahaminya pun kita mesti teliti.
apalagi untuk kawan-kawan yang tidak yang mungkin S1-nya tidak tidak linier dengan mata kuliah ini, sehingga mungkin akan banyak mendapatkan kesulitan pemahaman. Sebelum kita membahas lebih mencangkup keseluruhan ilmu kritik matan ini, sebenarnya ada 5 kategori di dalam membahas kritik matan. Tapi sebelum itu ada pembahasan sebelumnya, bagaimana kita dikatakan sebagai mudakhalat saja. Ini ada buku Muzakirah, ada buku diktat perkuliahan ketika saya, bahwa kritik matan ini adalah ilmu yang membahas tentang siapakah perawi matan itu. Apabila kita ingin mengetahui siapakah ar-rawi, siapakah al-qail di hadzal hadis, siapakah pembicaranya, jadi ditinjau dari segi qailil hadis, siapa pembicaranya, maka nanti akan dibahas tentang hadis qudsi, ada juga hadis marfu', ada juga hadis mauquf, ada juga hadis maqtu'. Tinjauan pertama, jika kita ingin meneliti, mengkritisi matan hadis, maka pertama yang kita kaji adalah siapa pembicara hadis itu, siapa yang membawa hadis itu. Jadi ilmu tentang matan dibahas pertama dari segi man huwal qail, siapa yang ngomongnya. Apabila ditinjau dari siapa yang ngomongnya, maka terbagi menjadi 4 pembahasan. Ada hadis qudsi, ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis al-maqtu'. Kemudian tinjauan yang kedua, bagaimana kita memahami syarah penjelasan matan atau syarhul matan, menjelaskan matannya dari segi tahrirul alfaz, menguraikan lafaz-lafaznya, min haitsu dhabtul alfaz, harokat-harokatnya. Maka dari segi ini, maka kita akan membahas tentang gharibul hadis. Apabila sudah masuk dalam bab tentang syarhul matan, menjelaskan isi kandungan matan, maka ulama hadis membagi beberapa pembagian. Namanya hadis gharib atau gharibul hadis. Yang paling terkenal adalah kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Asir, Al-Imam Ibnul Asir. Ini yang paling populer. Yang kedua adalah kita membahas tentang asbabul wurud. Sebab-sebab kenapa hadis itu ada. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang nasikhul hadis wa mansukh. Nasikh wal mansukh. Kapan matan itu kedudukannya sebagai nasikh yang menghapus, dan kapan kedudukan matan sebagai mansukh yang dihapus. Yang keempat adalah membahas tentang mukhtalaful hadis. Ilmu tentang mukhtalaful hadis. Yang paling populer adalah yang ditulis oleh Al-Mutahhar Ibnu Tahir Al-Maqdisi. Yang kelima adalah muhkamul hadis. Ditolong difahami, dicatat juga kalau bisa. Jadi ketika kita ingin mengkaji kritik matan, ada tinjauan pertama, siapa yang mengucapkan, maka terbagi menjadi 4, tadi saya sebutkan. Yang kedua dari segi syarah hadisnya, syarah matan maksudnya.
mensyarah matannya. Maka apa yang diteliti? Gharibul hadis, asbabul wurud, nasikh wal mansukh, muhtalaful hadis. Yang kelima adalah muhkamul hadis. Kemudian yang ketiga ditinjau dari segi muqabalatul matan. Apakah matan ini bersinggungan dengan matan-matan yang lainnya? Min haitsul marwiyati wa min haitsu al marwiyatil hadis. Namanya matan kan banyak tuh. Mungkin kebetulan matan yang kita baca dari segi kritik sanadnya dhaif. Tapi dari segi matannya sahih. Atau matannya dhaif. Tapi ada matan-matan yang lain yang menguatkan hadis itu. Terangkatlah kedudukannya. Maka ini tinjauan yang ketiga. Adalah bagaimana kita memahami muqabalatul matan. Ketika matan itu bertemu dengan matan-matan yang lain. Dari yang berbeda sanadnya. Yang berbeda marwiyatnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah rumus, ungkapan-ungkapan ulama ketika ingin menyampaikan bahwasanya hadis ini dhaif, tapi tidak menggunakan istilah yang langsung gitu. Menggunakan istilah-istilah lain. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, ikhwati fillah, mengulas sedikit yang kami sampaikan di pekan kemarin. Bagaimana dalam bidang ilmu hadis ini banyak orang-orang orientalis, orang-orang mulhid, orang-orang mustasyrik, yang mereka bertujuan ingin menjatuhkan Islam dengan cara mengkritik beberapa kaidah-kaidah dasar dalam memahami ilmu, dalam memahami agama Islam. Salah satunya adalah memahami hadis. Bahwasanya mereka menggaungkan bahwasanya ulama-ulama Islam hanya berfokus kepada ilmu kritik sanad, tapi mencuaikan ilmu tentang kritik matan. Berdalih karena sedikitnya kitab-kitab yang berbicara tentang kritik matan. Ini syubhat yang mereka coba gaungkan untuk memberi kesalahpahaman antara umat Islam. Jadi kalau kita tidak mampu untuk kalau kita tidak bisa menguraikan ini, masalah. Yang pertama, ketika disampaikan oleh Pak Matsoni kemarin, dalam ilmu kritik sanad, kan di situ ada apa saja tuh, yang ada ittisalus sanad kan, apalagi tuh, ada adalatul ruwat, apalagi siapa yang masih ingat? Ad-dhabt. Ad-dhabt. Bagaimana kecerdasan cakap penangkapannya. Kemudian ada adamul syuzuz, adamul illah. Dari 5 kategori ini saja bisa kita bantah itu perkataan-perkataan mereka. Bahwasanya pada 3 kategori pertama, yaitu tentang muttasilus sanad, kemudian tentang adalatul ruwat, dengan dhabtur ruwat, itu yang berkenaan dengan sanad. Sedangkan 2 terakhir tentang adamul syuzuz wa adamul illah yang berkenaan dengan matan. Dan pada saat yang bersamaan pun berkenaan dengan sanad pula. Ada syaz dalam sanad, ada syaz dalam matan. Ada illah dalam sanad, ada illah dalam matan. Di sini bahwasanya perkataan syaz dengan illah, syazzah dengan illah,
itu masuk dalam kategori ilmu sanad dan masuk dalam kategori ilmu matan. Para ikhwati fillah, bagaimana kita mengetahui syaz dalam sanad, syaz dalam matan? Saya kira saya tidak ingin mengulangi lagi karena disampaikan oleh Pak Mat Soni kan kemarin. Kemudian di dalam memahami ilmu sanad dengan matan, ada kalanya mungkin kita mendapati kesahihan dalam sanad, tapi tidak sahih dalam matan. Qad yakunu sahihul isnad wa la yasihul matan. Kadang sanadnya sahih, muttasil. Cuman ada illah, ada illah, ada dalam matan. Atau sebaliknya. Kadang sahih matannya, tapi tidak begitu halnya pada sanad. Sahihul matan, wala sahihul sanad. Maka para ikhwati fillah, mempelajari kritik sanad dengan matan adalah bagaimana kita mempelajari dalam satu waktu bersama. Kenapa dibuat dalam silabus dibedain? Karena kebanyakan pembahasan. Para ikhwati fillah, kemudian contohnya juga sudah saya sebutkan. Salah satu hadis sahih Bukhari Muslim sahih, sanadnya muttasil dan tidak ada dari perawinya yang tidak dhabt. Semua para perawinya dhabt semua. Muttasil bersambung tidak terputus. Apakah siqah, udul, semuanya. Cuman ada kegamangan di matanya. Apa yang kemarin saya sampaikan? At-tayyaratu syirkun. Bagaimana kita baca dalam surat apa itu? Yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Qul innama ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftanun. Dalam surat Al-A'raf. Bagaimana Bani Israel itu menyangka kita nih dilanda penceklik gara-gara Musa. Kita dilanda banjir bandang gara-gara Musa. Jadi mengkambing hitamkan Nabi Musa. Yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Bani Israel mengkambing hitamkan Musa dengan Harun. Kalau tidak ada Musa, pasti kami nggak ada yang dibunuh oleh Firaun. Berapa banyak dari kalangan kami dibunuh oleh Firaun gara-gara Musa. Maka hal seperti ini juga terjadi di kita. Misalnya, jangan misalnya pamali gitu kan. Ada istilah pamali. Sebelum bulan Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan tiba, jangan keluar rumah. Itu katanya, kata orang Banten mah ada sandakala. Sandakala saya pernah dengar. Sandekala, Pak. Sandakala, jangan keluar rumah. Sandekala kan. Sandekala, saya ketemu lahir. Ini orang Sunda, Pak. Sandekala. Jangan keluar, sandekala. Kenapa keluar? Nanti ada celaka. Padahal kalau kita lihat dalam asal Ramadan keluar, ayo gemuruhkan. Bergembiralah menyambut Ramadan. Karena ciri-ciri orang beriman adalah bergembira ketika mereka mendapatkan karunia. Ramadan adalah karunia. Allah berfirman, farihina bima atahumullah. Orang beriman itu suka, gembira, bersukaria karena rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Kalau diam di rumah aja, gimana? Karena dalam asal, dalam sejarah, bagaimana ulama-ulama kita itu, mereka keluar, mensyiarkan kedatangan bulan Ramadan. Mungkin ada juga sih asbabul wurudnya, kenapa bilang sandekala, awal malam. Maka Rasulullah bersabda, at-tayyaratu syirkun. At-tayyaratu syirkun. Mencoba menyalah-nyalahin gitu ya. Bagian daripada syirik. Wa ma minna illa titik-titik. Habis itu. Walakin yazhabuhu Allah Ta'ala bitawakkul. Yazhabuhu Allah Ta'ala bitawakkal. Bahwasanya at-tayyar
Ada ungkapan-ungkapan yang begitu tuh. Itu bagian daripada kesyirikan. Yang namanya syirik, maka amalan kita itu runtuh. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Orang yang syirik, maka runtuhlah amalan yang sudah dia bangun. Wa ma minna illa, dan tidaklah di antara kita orang-orang beriman kecuali nggak dilanjutin tuh matanya, nggak ada matanya. Kemudian dilanjutkan matan berikutnya, walakin yadzabuhu Allah taala bitawakkal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sifat-sifat at-tatayyur dalam hati jiwa seorang hamba yang beriman dengan ketawakalan mereka yang sempurna kepada Allah. Maka mencoba dijelaskan sama Al-Imam Al-Bukhari. Dalam Imam Al-Bukhari. Hadis sahih daripada Abdullah bin Mas'ud. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari bahwasanya wa ma minna illa ya'tarihi at-tatayyur. Ditambahin sama Imam Bukhari. Ini lafaznya Bukhari, bukan lafaznya hadis. Makanya tadi oleh Pak siapa tuh tadi yang menyampaikan? Kiai siapa? Arifin. Mengetahui siapa, tadi saya sampaikan, dalam memahami matan, kita mengetahui siapa pembicaranya, mana perkataan asli dari sang rawi, mana bahasa tambahan. Maka ketika kita mendapatkan dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar, kalau Ibnu Hajar dikasih itulah tanda gitu, itu mah dari percetakan. Kalau kita lihat ke kitab aslinya mah nyambung aja bahasa Arab. Tapi ada percetakan terbaru dalam kitab Fathul Bari. Dia ikut metode penulisan, titik komanya, kemudian tanda seru, tanda tanyanya, garis koma di atas, koma di bawah. Jadi kita enak bacanya. Bisa membedakan mana matan hadis asli, mana matan tambahan. Jadi Al-Imam Bukhari menambahkan, at-tayyaratu syirkun wa ma minna illa ya'tarihi tatayyur. Tidaklah dari kami sebagai orang-orang beriman kecuali kita akan tanggalkan sifat-sifat tatayyur itu. Hilangkan. Kenapa? Karena Allah mencoba untuk menanamkan ketawakalan kepada mereka. Ini contoh yang telah kita sampaikan di pekan kemarin. Kemudian juga ketika kita membahas ini, maka ini masuk dalam pembahasan syadz, gitu kan? Karena ada kerancuan maknanya. Tapi ketika kita membahas kitab-kitab tahqiq, mulai kita tertera lah. Jadi tidak ada sekarang kerancuan dalam hadis. Zaman kita semua sudah diterangkan sama para pentahqiq, ulama-ulama kita. Saat ada nih hadis nih, belum lagi ditahqiq, kita buat-buat enggak ada. Maka ketika ada orang, ini adalah kajian terbaru, berkenaan dengan kritik syarat dengan matan, yang tidak ditulis oleh orang-orang sebelum saya. Sombong tuh. Sombong tuh. Siapa kita? Semua masalah-masalah hadis sudah ditulis semua oleh ulama kita. As-Suyuti, Al-Imam Ibnul Athir, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Maqdisi. Oh, semua komplit semua. Maka syadz itu sudah hilang. Syadz itu sudah hilang. Karena Imam Bukhari langsung yang menambahkan, wa ma ya'tarihi wa ma minna illa ya'tarihi tatayyur. Kemudian juga ada yang kadang matan ini ada namanya illatul khafiyah. Ada illahnya. Bedakan ya, illah dalam ilmu hadis dengan illah dalam ilmu ushul fikih. Waktu saya ngomong illah yang ditangkap sama kawan-kawan ilmu ushul fikih, jadi yang nggak nyambung. Kalau illah dalam ilmu ushul fikih maksudnya adalah as-sabab, al-hikmah, al-asar alladhi yatataryaru alaihi al-fi'l. Itu namanya kalau usul fikih. Illah dalam usul fikih adalah alasan, dampak, lebih tepatnya dampak lah. Tapi kalau illah dalam ilmu hadis namanya cacat. Illah dalam ilmu usul fikih namanya
dampak. Maka dampak bisa menentukan hukum. Makanya ulama mengatakan al-illatu huwal asar alladhi yatarattabu alaihi al-fi'l. Ketika ada dampaknya baik, meskipun ada dampaknya buruk, meskipun pekerjaannya baik, tidak boleh. Saat orang tua saya umur 70 tahun, pengen maksa aja nyium Hajar Aswad ketika tawaf ifadah, lagi rame-ramenya di kota di Ka'bah. Umur 70 tahun, mau maksa nyium Hajar Aswad, mati dia tuh. Gencet orang-orang Afrika yang gede-gede. Baik Hajar Aswad emang nyium. Tapi karena dampaknya bisa bahaya, jangan cium. Enggak cium Hajar Aswad atau dia cium Hajar Aswad, enggak ada pengaruh terhadap haji umroh. Sedangkan tapi ilah saya sampaikan sila cacat. Maka terkadang kita mendapatkan ada ilah yang tersembunyi dalam matan. Maka bagaimana dalam perkara ini kita dapat banyak kita baca dalam kitab-kitab syarah hadis, ulama yang saling berdebat, yang sekarang pun saling berdebat untuk masalah ilah yang tersembunyi, yang tidak dia secara dilalah saja. Apa hanya memang bahwa itu ikut metode bagaimana ulama memahamkannya. Orang bersolawat keras. Habis sholat dia sholatnya dikerasin. Kata orang salafi, jangan keras-keras, bid'ah ente keras-keras sholawat. Padahal Allah yang nyuruh keras. Yang nyuruh sholawat ke situ Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na. Dan kami angkat, kami tinggikan mereka yang mau menyebutkan namamu ya Rasulullah. Wa rafa'na, yang nama sesuatu yang diangkat kan berarti dikerasin. Bagian daripada syiar. Ini dilala orang-orang yang kencang salawatan. Secara hadis itu ya enggak ada. Sehingga dalam perkara ini meskipun kita sering mendapati gontok-gontokan di antara ulama dalam memahami cacat yang tersembunyi atau ada kerancuan yang tersembunyi, dan bilang cacat lah. Karena Al-Qur'an enggak cacat. Mungkin rancu kita memahami. Ada pemahaman-pemahaman ganda di sana. Ya para ikhwatifillah, ini mesti kita pahami alasan-alasannya. Wa inna maka para ulama ada ihtimam. Bagaimana ulama memperhatikan perkara ini. Kemudian juga ikhwatifillah, di dalam kita nih, orang-orang dulu sudah menyebutkan kalimat siqoh. Siqoh dia nih. Siqoh nih. Perkataannya dengan perbuatannya siqoh. Enggak berubah gitu. Enggak mencela-mencela, siqoh orangnya. Dari awal kita ketemu, dari awal kita jumpa, berkenalan, enggak berubah, memang begitu karakter dia. Enggak awal-awal baik, ujung-ujungnya tiba-tiba melengos. Alasannya kenapa? Enggak tahu. Maka ulama-ulama hadis itu ada ulama-ulama dulu sudah menggunakan kalimat as-siqah, ad-dhabt, al-udul. Tetapi pada kajian-kajian hadis kontemporer, hadis modern yang tadi saya sebutkan, contohnya kitab Al-Imam Syekh Nuruddin Etter dalam ulum dirasatun naqd, ulumul hadis. Bagaimana ulama-ulama modern ini sudah tidak lagi menggunakan kalimat siqah, dhabt, udul. Banyak ungkapan-ungkapan dari kitab-kitab hadis, mereka menggunakan kalimat al-amanatul ilmiyah. Amanah secara keilmiahan. Banyak kita mendapati orang-orang mencerca Ibnu Arabi Al-Andalusi. Kenapa? Ibnu Arabi wahdatul wujud. Ibnu Arabi pemahaman sufi ghulatus sufiyah, yang berlebih-lebihan dalam memahami sufi. Padahal tidak kita dapati
apakah perkataan itu betul-betul perkataannya Ibnu Arabi? Sampai Al-Imam Al-Mawardi, Al-Imam Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Haythami tidak berani menyandarkan perkataan-perkataan itu kepada Ibnu Arabi. Karena tidak ada amanah ilmiahnya, mana sanadnya. Karena kalau kita sekarang, saya dapat sanad Arba'in An-Nawawiyah, ada tuh orangnya disebut sampai ke Imam Nawawi. Ya, Abu Solehin, ada nama-namanya tuh Syekh. Sekarang, makanya dalam seminar atau dalam orang-orang yang di Muhammadiyah yang kadang, jangan baca Ibnu Arabi karena dia sufi sesat. Allahu Akbar. Pernah baca kasat buku Ibnu Arabi? Belum lagi baca, bilang beliau sesat. Mencoba perkataannya Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya Ibnu Qayyim, yang mencerca habis-habisan Ibnu Arabi. Padahal ulama-ulama telah menjelaskan tidak ada amanah ilmiah yang mengatakan apakah itu perkataan Ibnu Arabi atau bukan. Sehingga mesti hati-hati ketika kita ingin menjarah. Sehingga sekarang kita dapati dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab hadis, ada sebutan amanah ilmiah. Kita ada sebutan al-kafa'atul ilmiah, skill dalam keilmiahan, kafa'ah, kemampuan. Maka pastinya kita ketika ingin menyandarkan ini tidak sama antara kafa'ah ilmiah, amanah ilmiah dengan siqah, dhabt dengan adalah. Tidak sama. Cuman bagaimana ulama-ulama dulu mungkin bisa menilai hal begini. Kapan orang dikatakan siqah, kapan orang dikatakan dhabt, kapan orang dikatakan adalah. Cuman kalau sekarang di kita, karena memang basmah, jari mereka itu tidak muyul kepada salah satu pergerakan. Lurus saja. Mungkin sekarang ada orang mengatakan dia siqah, oh dari jamaahnya. Orang lain tidak siqah karena bukan dari jamaahnya. Sehingga ini pun menjadi kerancuan. Sehingga ulama-ulama Al-Imam Nuruddin, Asy-Syaikh Nuruddin Aitar mengatakan amanah ilmiah, kafa'ah ilmiah. Sekarang Albani dikit-dikit disyazkan, dikit didhaifkan. Rupanya untuk kepentingan Saudi saja. Kalau memang benar dalam sebuah asar dikatakan bagaimana Al-Imam Asy-Syaikh Nasruddin Al-Albani itu tarojul. Berhati-hati lagi untuk menilai hadis. Bagaimana seorang rawi yang dikatakan siqah oleh Tirmizi tapi didhaifkan oleh Albani, dikatakan mudallas pula. Kalau mu'an'an bagian daripada muttasilus sanad, tapi kalau mudallas bagian daripada munqati'us sanad. Padahal At-Tirmizi mengatakan muttasilus sanad. Kehati-hatian seperti ini mudah-mudahan betul. Cerita dari kawan-kawan bagaimana ketika Nasruddin Albani diusir dari Saudi Arabia, diterima lagi di Qatar dan dimakamkan di Qatar. Bagaimana taraju terhadap pemahaman dia. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Syabahih wan Nadhair, bagaimana Al-Imam Al-Ghazali tidak mau, Al-Imam Ghazali Al-Haythami tidak mau mengambil perkataan Mawardi. Ketika Al-Imam Al-Mawardi masih dekat kepada penguasa saat itu. Khawatir mungkin fatwa-fatwa Mawardi itu condong untuk mengukuhkan khilafah di sana. Itu disebutkan oleh Mawardi dalam kitabnya Al-Hawil Kabir. Ketika Al-Imam Al-Mawardi sudah lepas, bukan lagi jadi Syekhul Khalifah, pada saat itulah Ghazali mengambil fatwa-fatwanya Mawardi. Al-Haythami mengambil fatwa-fatwanya Mawardi. Bahkan dibukukan bermujalladat, berjilid-jilid fatwa-fatwa Mawardi setelah beliau turun dari sebagai MUI-nya khilafah. Takut. Tapi kan kita tidak mengatakan Ghazali bagaimana untuk menjaga keamanan ilmiahnya ini, kafah ilmiahnya ini. Ikhwati fillah, Allah Akbar, ini panjang sekali. Kita belum lagi masuk nih ke pembahasan yang tadi. Kemudian juga bagaimana kita mendapati di dalam kecacatan pada matan, bagaimana ulama-ulama itu terus ngomongnya itu langsung, nggak ada basa-basi. Ini masuk dalam ilmu jarh wa ta'dil. Maka ilmu jarh wa ta'dil itu masuk dalam pembahasan muttasilus sanad, Pak Matsoni.
Maka ketika ada kecacatan dalam matan, bagaimana ulama-ulama ini mengatakannya munkarul hadis. Hadisnya mungkar. Dikatakan yarwil manakir. Hadis ini telah diriwayatkan oleh orang-orang yang mungkar. Allahu Akbar. Dikatakan bahwasanya ar-rawil batil. Rawa hadisan batilan. Rawa hadisan batilan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh orang-orang yang batil. Bahwasanya terdapat min riwayatihi wahmiyah atau min riwayatihi wahiyah. Dalam riwayatnya ada wahiyah, ada kedustaan. Maka para ikhwati fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ulama-ulama ini adalah bagian ulama-ulama juga serius membahas matan hadis. Karena kita mendapat istilah-istilah ini. Munkarul hadis, rawa hadisan batilan, fi riwayatihi wahiyah. Itu kan kalau kita bilang mah, ya Allah, ada orang dikatakan riwayat ente itu perkataan dia itu dusta, dia itu orang batil. Tapi kan bukan batil yang kita anggap seperti apa maksud ini. Itu istilah dalam hadis. Ini menggambarkan bagaimana ulama-ulama juga serius ihtimam perhatian terhadap kritik matan. Kemudian ikhwati fillah juga di dalam kritik matan juga bagaimana ulama-ulama tidak cukup dengan mengkritik sanad, menganalisa, mengkaji sanadnya, tapi mesti pula dikaji secara matannya. Dikaji secara matannya. Apa hukum beramal dengan hadis yang masih ada kerancuan maknanya? Ini bagian daripada perhatian ulama. Ini bukan hanya pada kemudian tinjauan-tinjauan dalam kritik matan ini bahwasanya seorang pengkaji hadis ini memberikan syarat yang begitu terperinci untuk menerima sebuah matan. Rupanya dikaji dari segi bobotnya tadi saya bilang. Harokatnya, apakah dia rofa, apakah dia jar, majrur, apakah dia jazm, apakah dia nasab. Dari segi tahlil al-faqih, mungkin saya terakhir, terus sudah habis waktu kita. Saya akan berikan contohnya. Dalam kritik matan, bagaimana ulama-ulama hadis ini mengkaji perkataan Rasulullah, tindakan atau sesuatu hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari riwayat-riwayatnya dikaji lagi. Apakah ada syaz, apakah ada illah. Dari segi dobetnya, harokatnya dikaji lagi. Kemudian dari segi tahrirul alfaz. Jadi kalau kita bilang tahrir itu kritikan. Jadi ketika saya ingin mendapatkan sanad Hafiz dengan Asim, bagaimana ada tahrir riwayatu Ibnu Amr ad-Dani an ikhtiyarati asy-Syatibi. Sekarang ada orang-orang antara kirat, Syatibi ini tidak amanah. Karena rupanya tidak sama dengan periwayatan Ibnu Amr ad-Dani. Ini nggak boleh begini. Tidak boleh begini. Tetap saja dalam orang-orang yang qiraat juga saling mencerca ada. Nah, jadi hati-hatilah dalam tahril al-faz ini. Contohnya apa? Rasulullah SAW bagaimana mentahril al-faz secara dakik, secara terperinci. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih. Hadisnya sahih, matanya muttasil, siqah, dhabit, adalah. Cuman ulama berbeda pendapat hukum mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, zakatul janin, zakatu ummi. Ketika kita menyembelih kambing, rupanya kambingnya lagi bunting. Ada janinnya. Ketika disembelih, apakah sembelih ibunya itu ikut serta anaknya juga menjadi halal karena disembelih ibunya? Maka ulama Syafi'i yang membaca dengan cara rafa. Berarti hukumnya mubtada khobar.
zakatul janin, penyembelihan janin yang ada dalam perut sang ibu hewan ini ikut dengan zakatu ummihi. Maka zakatul janin mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Janin adalah mudhafun ilaih. Zakatu ummihi khobar mubtada. Jadi apabila kita menyembelih ibunya, maka anaknya pun sudah ikut halal. Karena bacanya dari segi dobat, dari segi harokat. Rupanya berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, pendapat Malik. Rupanya dibacanya dengan cara nasab. Ada dibaca dengan cara, karena kemasukan huruf rawabit, kaf. Zakatul janin kazakata ummihi. Atau kazakati. Ketika kaf al-misaliyah ini dihapus, maka dia otomatis jadi fathah, jadi nasab. Jadi harfut tamsil, huruf yang menyatakan permisalan, ada kaf, ada mislu, ada hasbu. Ini kan permisalan. Ketika dia hilang nih, huruf ini, kalimat ini hilang, maka kalimat berikutnya jadi fathah, jadi nasab. Jadi ketika dihilangkan, ada riwayat yang lain, zakatul janin, zakata ummihi. Karena ada kaf misaliyah mahzufah yang dihapus. Bahwasanya memotong janin ikut seperti memotong ibunya. Ibunya udah dipotong, ibu kambing ini. Anaknya yang si janin itu masih hidup, dipotong lagi. Maka bagaimana ulama-ulama berbeda pendapat dalam hal ketika terjadi perbedaan dobat di sini. Perbedaan dobat. Maka ini sudah maka masuk dalam ilmu mukhtalaf hadis. Tadi kan saya bilang salah satu tinjauan hadis dalam kritik matan adalah tinjauan dari segi syarah hadisnya, penjelasannya. Maka kategorinya nanti masuk, apakah dia masuk dalam ilmu mukhtalaf hadis dan muhkamul hadis. Ini tempatnya nanti. Maka para ikhwati fillah, sebagai penutup, bahwasanya ilmu hadis ini adalah ilmu yang memadukan antara riwayah dengan diroyah. Riwayat berkenaan dengan sanadnya, dengan matannya. Juga ilmu yang berkenaan dengan diroyah. Bagaimana pemahaman kita? Nggak boleh salah. Maka ilmu riwayat dengan diroyah ini masuk dalam kategori ilmu hadis, matan, kritik matan dengan sanad. Sehingga kita mendapati dalam kajian modern, kajian perkuliahan, ada kita mengkaji ilmu yang membahas tentang sanad saja, kan? Ada ilmu yang ada mata kuliah yang hanya membahas tentang ilmu matan saja. Maka ilmu yang berkenaan dengan sanad nanti masuk dalam kategori ruwatul hadis. Ini kita mesti cakap, mesti kuat. Nah, ilmu yang berkenaan dengan sanad hadis, maka nanti ada ruwatul hadis. Nanti ada jarah wa ta'dil. Juga ada ilmu yang berkenaan dengan matan saja. Maka kita akan mendapati seperti ilmu gharibul hadis. Tadi saya sebutkan kitab yang populer adalah kitabnya Al-Imam Ibnul Asir, yaitu An-Nihayah fi Gharibil Hadisi wal Asar. Kemudian ada ilmu tentang ilalul hadis. Ini hanya pada matan saja. Ada ilmu mukhtalaful hadis, ada ilmu nasikh wal mansukh. Jadi ini keilmuan yang sudah dipotong-potong. Agar para pembelajar seperti saya lebih fokus, lebih mudah memperincikannya. Jadi kita sekarang mendapati kitab-kitab hadis, saya punya kitab nasikh wal mansukh fil hadis. Ada kitab al-ilalul hadis. Ada kitab nasikh wal mansukh fil hadis. Padahal itu sama aja ilmu matan. Cuman sudah dibuat disiplin ilmu yang mustaqil, yang independen gitu.
Tapi khotifillah, saya kira ini yang disampaikan jazakumullah khair kepada tadi Pak Arifin yang sudah menyampaikan materinya untuk pertemuan kita hari ini. Tadi saya belum lagi absen pula, waktu sudah habis juga. Kita hadir semua kan? Biar nanti saya hadirkan saja deh. Insya Allah nanti saya hadirkan saja. Hadir, Pak. Jazakumullah ya. Jazakumullah khair. Ini ada pertanyaan tuh 1, 2, kalau tidak ada kita tutup saja. Apa ada yang saya kira pembahasan tadi cukup kita baca saja dalam kitab-kitab sudah banyak. Saya kira cukup ya. Kiai Mardiansyah, mana Kiai Mardiansyah? Siap, Dok, siap. Baik. Jazakumullah khair kepada ikhwah semua, kepada pemateri Ustaz Arifin, kepada moderator Ustaz kita Ustaz Anuraga, kemudian kepada Ustaz siapa tadi, Ustaz Matsoni. Jazakumullah khair. Baca lagi. Nanti ujian pun begini nih. Ujiannya apa itu mu'ana'an atau itu mu'allalah. Dibaca. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dok. Sama-sama. Pak Dokter. Betul, Pak Terima Nuraga. kasih Pak Pak Nuraga, Arifin betul. dan Pak Anuraga Iya. yang sangat luar biasa pada hari ini walaupun dilanda daus dahaga. Nggak ada yang lain. Peci putihnya mana Pak Matsoni? Ada. Buat nanti studi Al-Quran. Oke, saya izin pamit. Selamat beribadah salat zuhur. Saya udah absen belum tuh? Boleh.